Halo semua, kembali lagi di channel Reading Summary yang pada kali ini akan membahas buku Move by Cheese karangan Spencer Johnson. Ikutin terus dan dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan like. Semoga dengan channel ini dapat membuat SDM Indonesia semakin maju, semakin keren dan berkualitas. Oke, mari kita mulai saja. Awalnya buku ini menceritakan tentang dua little people yang bernama Ham dan How, dan dua ekor tikus yang bernama Sniff dan Scurry. Little people ini mempunyai pemikiran yang kompleks, dipenuhi dengan beragam keyakinan dan emosi. Sedangkan tikus memiliki pemikiran yang simple dan insting yang bagus. Di dalam cerita ini nanti ada maze dan cheese. Maze itu adalah sebuah lorong yang gelap dan gampang membuat orang tersesat. Akan tetapi di dalam maze tersebut ada cheese yang enak. Cheese itu di sini adalah sesuatu yang membuat kita bahagia, seperti memiliki rumah, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Little people dan mice memiliki persamaan. Setiap pagi keluar rumah, pergi ke maze untuk mencari cheese. Sniff dan Scurry menggunakan metode trial dan error untuk menemukan cheese. Mereka memeriksa setiap koridor dan jika kosong mereka langsung pergi ke koridor lain. Sedangkan little people, mereka mempunyai kemampuan untuk berpikir, belajar dari pengalaman masa lalu. Akan tetapi, terkadang emosi dan berbagai kepercayaan membuat mereka kehilangan akal sehat. Suatu hari, mereka menemukan cheese yang banyak di stasiun C. Little people bahkan memamerkan cheese yang mereka temukan ke orang-orang sekitar mereka. Ini adalah hasil kerja keras kami. Kami sudah sepantasnya mendapatkan ini. Mereka setiap hari pergi dari rumah ke stasiun C dan pulang dengan perut penuh keju. Sehingga suatu saat, keju di stasiun C tiba-tiba hilang. Little people terkejut dan tidak terima dengan kenyataan ini. Sedangkan mice, dengan insting dan kemampuan penciuman mereka, langsung meninggalkan stasiun C untuk mencari keju yang baru. Setiap hari, little people menunggu di stasiun C, menunggu kejunya kembali, tetapi selalu berakhir dengan kekecewaan. Sehingga pada akhirnya, How memutuskan untuk kembali ke maze mencari cheese yang baru. Tetapi Ham tidak mau ikut dan masih mau menunggu cheese di stasiun C karena dia beranggapan tidak ada cheese yang lebih baik dibandingkan dengan cheese yang ada di sini. Ketika How memutuskan untuk kembali ke maze yang gelap, dia mengalami hal yang sama seperti kita alami pada saat ingin melakukan perubahan. Ketakutan akan hal yang tidak pasti, putus asa, kegagalan karena dia tidak kunjung menemukan cheese, tersesat di dalam maze. Namun ada juga hal yang membuat How ingin tetap melakukan perubahan, membayangkan keberhasilan dengan menikmati cheese yang baru. Lebih baik telat memulai daripada tidak sama sekali. Lebih baik terus berusaha daripada pasrah sama keadaan. Keyakinan bahwa perubahan tidak selalu berujung ke arah yang buruk, tapi bisa jadi ke arah yang lebih baik. Kalau dipikir-pikir lagi, keju-keju tersebut tidak mungkin menghilang secara tiba-tiba. Akan tetapi kita saja yang tidak menyadari bahwa sebetulnya keju tersebut semakin hari semakin berkurang. Bahkan cheese yang tersisa sudah lumutan tidak bisa dimakan. Sniff dan Scurry telah mengetahui hal tersebut. Mereka langsung pergi meninggalkan stasiun C. Lalu Ham sekarang bagaimana ya? Apakah dia sudah move on dan sudah mau mencari cheese yang baru? Setelah How berkali-kali gagal menemukan stasiun yang ada cheese-nya, akhirnya dia menemukan sebuah stasiun. Dan setelah dibuka pintu tersebut, dia menemukan cheese yang baru dan dia juga melihat ada Sniff dan Scurry di dalam stasiun tersebut. Dari kejadian ini, How dapat menyimpulkan bahwa perubahan itu selalu ada. Bersiaplah untuk perubahan. Amati sekeliling, situasi dan kondisi di mana kamu berada. Jika perubahan terjadi, kita harus move on. Jangan takut, nikmati setiap proses perubahan yang ada. Selalu siap akan adanya kemungkinan perubahan. Sekarang di saat lagi pandemi corona seperti ini, kamu berperan seperti siapa? Ham yang tidak mau berubah, How yang telat menghadapi perubahan, ataukah seperti Sniff dan Scurry yang cepat mengantisipasi perubahan? Terima kasih atas waktunya, kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.